Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku.
langit bumi beserta isi mereka. Kehidupan kami manusia, Engkau yang telah menciptakan kami, bahkan Engkau yang telah menebus kami. Ketika kami manusia sudah jatuh dalam dosa, Engkau rela mati bagi kami untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Haleluya, mengangkat kehidupan kami untuk membawa kami kembali ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kembali ke Firdaus, kembali ke Yerusalem. Sebab tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami memuji Engkau, selain kami menyembah Engkau, Tuhan. Menjadi kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan hatimu menjelang kedatangan-Mu yang sungguh sudah semakin dekat, ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kami, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat. Pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami datang untuk sujud di bawah kaki-Mu, Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, kami juga datang merendahkan diri untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai dari hamba Tuhan mampu dan membacakan firman, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara langsung, siang tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau mampu menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis, Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami semakin menjadi penyembah yang benar. Sampai satu waktu kami bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, Tuhan, yaitu daging tidak bersuara lagi, Tuhan. Firman Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong kami, memulihkan, mengangkat kami. Apapun kemerosotan, keterpurukan yang kami alami, Tuhan memberikan kami damai sejahtera, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan setiap kehidupan. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi perempuan wanita. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami membaca, merenungkan firman, saat kami sujud menyembah Engkau, Tuhan. Lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita datang sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, membaca, merenungkan firman Tuhan. Juga kita akan sujud untuk menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam kitab Nabi Amos pasalnya yang ketiga. Amos pasalnya yang ketiga. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?
Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarkanlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Demikian kelanjutan bacaan kita pagi ini. Setelah pasal 1 dan pasal 2 kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana hukuman-hukuman atas bangsa-bangsa, baik bangsa Israel dan juga bangsa lain atau bangsa kafir, semua mendapatkan hukuman jikalau hidup di dalam dosa. Kita harus perhatikan bahwa apapun kita, siapapun kita, sehebat apapun kita, tidak bisa luput dari hukuman, baik itu bangsa Israel, apalagi bangsa kafir. Kalau hidup dalam dosa pasti dihukum, tidak ada yang akan terluput dari hukuman kalau dia hidup di dalam dosa. Itu sebabnya kita perhatikan di sini pada pasal 3, Tuhan menyatakan hukuman itu, katakan pada ayat 7, sungguh Allah tidak dapat atau tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi sebelum hukuman itu datang, sebelum Tuhan datang ke dunia ini, menjemput gerejanya, terlebih dahulu Tuhan menyatakan itu. Keputusannya lewat hamba-hambanya yang menyampaikan firman nubuatan. Para nabi, nabi ini menunjuk firman nubuatan. Itulah firman pengajaran yang benar, firman yang mengungkapkan dosa di tengah-tengah sidang jemaat, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menyucikan, menyatakan kesalahan, menegur. Kemudian firman dia mengungkapkan tentang hukuman yang akan menimpa dunia ini.
dan firman yang mengungkapkan tentang kedatangan Tuhan kali ini. Itu firman nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hamba yang Tuhan percayakan. Jadi tidak semua nabi itu dipercayakan ya keputusan dari Tuhan atau rahasia dari Tuhan. Ya, pembukaan rahasia firman. Ya, kita ya sudah membaca juga pada ya kitab-kitab sebelumnya, di mana ya terutama dalam kitab Nabi Yeremia, ya, di situ Yeremia berhadapan dengan nabi-nabi yang tidak diutus Tuhan. Ya, haleluya. Perbandingannya itu sangat ya banyak ya. Nabi Yeremia seorang diri, sementara itu nabi-nabi yang lain ya, menyampaikan ya, firman yang tidak tidak dipercayakan kepadanya, ya, firman yang tidak benar yang disampaikan atau ajaran palsu. Ini kita harus perhatikan. Jadi tidak semua hamba-hamba Tuhan itu dipercaya rahasia Tuhan, pembukaan rahasia firman. Ya, hanya kehidupan yang sungguh-sungguh, ya, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hidup ya, dalam penyerahan diri kepada Tuhan, ya, hidup dalam kesucian, ya, sehingga dia dipercayakan rahasia Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Ya, di sini dikatakan pada ayatnya yang ke-8, ayat 8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Jadi firman nubuatan ini atau firman pengajaran itu bagaikan suara singa, ya, singa yang mengaum. Ya, seharusnya itu membuat orang yang mendengarnya itu takut. Siapakah yang tidak takut? Tapi ada yang tidak takut, bahkan banyak yang tidak takut. Ya, banyak yang cuma ya dalam 2 Petrus 3 ya, hari-hari yang terakhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Mana katanya Tuhan mau datang, mana hukuman ada. Apa itu pengajaran? Ini pengejek-pengejek tampil hari-hari. Itu orang yang tidak takut, ya, sehingga tetap hidup dalam dosa, ya, bahkan sudah enjoy dalam dosa, ya, sudah merasa sudah senang hidup, sudah nyaman ya hidup di dalam dosa. Ya, mereka adalah orang yang ya pada ayat sebelumnya tadi, orang yang hidup menurut ya, ayat 3 ya. Pengejek-pengejek ini adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, mengikuti daging, hidup dalam dosa, ya, sehingga akan mengejek, ya, tidak takut ya kepada nubuatan firman. Ya, bahkan di dalam ya surat Roma mengatakan bahwa ya tidak ada rasa takut ya kepada orang itu, ya. Roma pasal 3, kita membaca ini dalam ya, surat Roma ya. Roma pasalnya yang ke-3 ya, Roma pasal yang ke-3. Roma pasal yang ke-3 ya, judulnya ini pada ayat 9, ayat yang ke-9 ditampilkan judulnya bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Ya. Dari ayatnya yang ke 10 kita baca ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, dan seterusnya. Kita baca saja langsung ayatnya yang ke ya, ayat 14, ayat 14. Ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, terus kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ngeri ya kalau manusia tidak punya rasa takut lagi kepada Tuhan, tidak punya rasa takut pada firman. Dengar firman mengantuk, main-main, tidak fokus, itu orang yang tidak punya rasa takut.
Ketika firman disampaikan, singa mengaum, baik, tidak punya rasa takut. Nanti kalau hukuman sudah datang baru menyesal. Ya, dikatakan ya pada pasal sebelumnya yang kita sudah baca, pasal 2, kembali ke Amos tadi, pasal 2. Bahkan seorang pahlawan pun dikatakan tidak ya, bisa bertahan, saudara ya. Pada ayatnya yang ke-14 pasal 2, Amos 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri Roma. Amos ya, Amos pasal 2. Amos 2 ayatnya yang ke-14. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Terus 15, pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput dari penunggang kuda, ya, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan dirinya. Terus 16 juga ya, orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Allah. Jadi orang hebat sekalipun, seorang pahlawan, itu pahlawan itu tidak punya rasa takut. Tapi dengan hukuman yang menimpa atas dunia ini, pahlawan pun ya, yang dikatakan dia berhati berani ya, melarikan diri dengan telanjang. Bahkan di ayat lain ya, mengatakan terkencing-kencing, orang sampai terkencing-kencing ketakutan. Ya. Jadi orang yang hari-hari itu tidak punya rasa takut pada firman, itu suatu waktu ya. Sungguh-sungguh mengerikan ya nasib ya. Ini kita perhatikan. Saya mari biar kita punya rasa takut dari hari ini kepada firman ya. Dengar firman sungguh-sungguh ya, jangan mengantuk ya. Pagi-pagi sudah mengantuk. Yuk kita selalu berjuang untuk di dalam desa yang mengatakan tiap pagi dia mempertajam telingaku ya, pendengaranku seperti seorang murid ya, yang mendengar firman ya, dalam kitab Yesaya Tuhan kita baca ya. Semoga ini ya menjadi kerinduan kita, menjadi kenyataan ya dalam pengikutan kita kepada Tuhan hari ini dalam firman pengajaran ini ya. Semakin kita mempertajam telinga kita pada firman, apalagi pagi hari, ini kesempatan ya, pagi ini ya, kita mempertajam telinga kita pada firman pengajaran yang benar ya, sehingga kita semakin ya, mengalami penyucian, pembaharuan ya, semakin memiliki rasa takut akan Tuhan ya, sampai dalam kitab Yesaya juga mengatakan bahwa ya, kesenangannya ya, sampai ya, kesenangannya ya, dalam setiap dia bernapas disertai dengan rasa takut akan Tuhan ya. Haleluya ya, kitab Yesaya pasalnya yang ke kitab Nabi Yesaya pasal 5 pasal 50 ya, Yesaya pasal 50. Yesaya pasal yang ke-50 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 50 ayat keempat. Judulnya lewat tampilan, judulnya ketaatan. Ini seorang hamba Tuhan ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan setiap pagi, perhatikan, tiap pagi saudara ya, dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti ya, seperti seorang murid. Ini seharusnya yang kita ya, lakukan hari-hari ini ya, semakin kita memiliki rasa takut akan Tuhan, akan firman pengajaran ya, sehingga kita pertajam telinga kita. Bukan telinga kita yang kita buat kayak gini tajam, bukan ya.
Artinya ya, pendengaran ini ya betul-betul kita ya gunakan untuk ya mendengar firman yang sungguh-sungguh. Ya. Jangan mengantuk ya, jangan ya main-main dengan firman. Tidak fokus, sungguh-sungguh aja. Ya. Nah, ini yang menentukan ya. Sekali lagi dalam ya, firman pengembalaan kita dengarkan, barang siapa menang ya, siapa yang bertelinga, siapa yang menang hidupannya mempertajam pendengarannya pada firman nubuatan, firman penyucian ya, sampai dia menang, artinya dia sempurna ya, sehingga akan menjadikan kita mempelai Tuhan yang akan kembali ke Firdaus dan pastinya tidak akan mengalami hukuman ya, seperti yang kita sudah baca dalam kitab Amos ini. Hukuman-hukuman yang datang sungguh hukuman yang sangat mengerikan ya, yang akan dinyatakan atas segala bangsa-bangsa di muka bumi ini. Sebabnya mari ya, biar kita sungguh-sungguh mempertajam telinga kita hari-hari ini untuk mendengar firman nubuat, firman pengajaran ya, sehingga semakin kita mengalami ya, dengan firman ini. Kembali ke Amos tadi pasal 3, kita baca ayat 12 ya, dengan firman pengajaran yang kita sungguh-sungguh dengarkan ya, Tuhan Allah ya, Amos ya pasal 3 tadi ayat 12. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala ya, seorang gembala yang menyampaikan firman nubuat ya, firman pengajaran, melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Nah ini kalau kita sungguh-sungguh punya rasa takut mendengar firman nubuat ini, firman pengajaran yang disampaikan oleh gembala yang Tuhan percaya. Tadi saya katakan tidak semua hamba Tuhan, tidak semua gembala Tuhan percaya rahasia firman. Hanyalah gembala-gembala yang sungguh-sungguh penyerahan hidupnya, tabisan pelayanan kepada Tuhan, dipercayakan rahasia Tuhan, firman pengajaran ini untuk disampaikan. Nah gembala yang sungguh-sungguh menyampaikan firman pengajaran ini, itu bagaikan melepaskan tadi ayat 12, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Nah ini kehidupan yang ya, sungguh-sungguh mendengar firman pengajaran yang disampaikan dalam pengembalaan ya, dia ya, telinganya tidak sampai lepas ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengar firman itu, dalam 1 Petrus mengatakan, 1 Petrus pasal 5, singa sedang mengaum. Nah ini singa setan ya, bukan singa tadi, singa yang mengaum ya, itu firman nubuat itu positifnya, tapi juga ada negatif, singa setan yang mengaum, katakan berjalan keliling untuk mencari mangsa. Nah apa yang dia mau mangsa ya, terutama 2 ini yang singa setan ini mau mangsa. 1 potongan telinga, kemudian 2 tulang betis. Nah, ini yang mau ditangkap oleh singa setan ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh dengar firman pengajaran ini ya, supaya jangan telinga kita ini ya, habis dimakan singa setan ya. Siapa itu yang telinganya sudah copot, tidak ya, haleluya, sudah dimakan oleh setan ya? Itulah tadi orang yang tidak fokus dengan firman, orang yang mengantuk ya, tidak sungguh-sungguh, main-main ya, itu telinganya sudah hilang gitu ya, telinganya sudah hilang dimakan setan ya. Ya, makanya ya, kita harus sungguh-sungguh hari dalam pengajaran ini ya, sehingga ya, tugas seorang gembala menyampaikan firman pengajaran supaya telinganya ya, umat Tuhan ya, itu kembali. Telinga yang sudah mau habis dimakan setan diambil ulang oleh seorang gembala
ambil telinganya, pasang kembali. Ya, seperti Tuhan Yesus. Ketika telinganya Malkus copot, tak dipotong Petrus, Tuhan ambil telinganya, pasang kembali di Malkus. Ini tugas seorang gembala. Makanya firman itu selalu diulang-ulang itu pengajaran ini. Ya. Seperti pedang itu menyambar-nyambar, ya, membawa kita kembali supaya bisa kembali ke Firdaus. Ya, itulah firman pengajarannya diulang-ulang. So, seringkali telinga kita sudah diambil setan. Ya, seorang gembala mengembalikan itu, ya, supaya telinganya, ya, umat Tuhan ini berfungsi lagi yang baik. Dengar firman sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau saudara dengar firman sering mengantuk, tidak fokus, main-main, itu telingamu sudah mau dimakan setan. Nah, supaya hamba Tuhan harus menegur, sudah. Ya. Haleluya. Ya, bersyukurlah kalau masih ditegur firman. Ya, kaum muda berarti. Supaya jangan habis telinga kita. Telinga kita bisa berfungsi dengan baik. Dan tadi katakan kita mempertajam telinga kita untuk mendengar firman pengajar. Ya, sungguh-sungguh, ya. Haleluya. Jangan sampai kalau hari ini disampaikan orang itu masih mengantuk, besok masih mengantuk, waduh. Sudah habis telinganya dia makan setan itu. Habis sudah. Ayo jangan sampai. Ya. Haleluya. Kita bernasib seperti ini. Ya. Kalau sudah tidak ada telinga dengar firman, ya sudah. Mau apa? Ya. Kehidupan itu tuli dan bisu. Penyakit ayam, ya. Orang yang tuli bisu, penyakit ayam. Kaum muda yang hancur hidupnya, masa depannya hancur sampai binasa. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian yang kedua, tulang betis. 2 tulang betis itu yang menjadi sasaran singa setan. Ya. Kenapa tulang betis? Ya, sebab ini pendirian kita. Ya. Kalau sudah dimakan setan, ya, betis ini ya, tidak bisa berdiri lagi, apalagi berjalan tidak bisa. Ya. Itu artinya lumpuh. Ingat kaum muda, 3 penyakit. Ya. Yang paling parah itu lumpuh. Ya. Nah, itu yang maunya setan supaya kita lumpuh rohani, ya, sehingga tidak bisa berjalan lagi. Sementara Tuhan katakan larilah ke pegunungan. Bagaimana bisa lari kalau lumpuh? Jalan saja tidak bisa. Ya, jadi kalau telinga sudah copot, kaki pasti lumpuh. Tidak bisa lagi, ya, maju dalam mengiring Tuhan. Pasti akan, ya, menjadi kehidupan yang tertinggal. Ya, sementara kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, dia sudah lumpuh, alamat tertinggal, binasa untuk selamanya. Mari, Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita, ya, menjadi kehidupan yang binasa. Ya, Tuhan mau supaya kita mempertajam telinga kita, yuk semakin sungguh-sungguh. Jadi malam kita dengarkan, kita mencari firman pengajar sebanyak-banyak dalam pengembalaan, yuk mantap. Kita dengar dengan sungguh-sungguh, kita yakini, kita taati, praktekkan, sehingga kita mengalami penyucian Yesus, pembaruan, sampai menjadi kehidupannya sempurna, menang bersama singa di sini, singa yang mengaum, yang menyampaikan firman nubuat itu bagaikan singa dari suku Yehuda. Siapa itu? Singa dari suku itulah Tuhan Yesus sendiri, tunas Daud, Raja Daud, yang sampai melahirkan Yesus, Raja segala raja. Raja Daud adalah raja yang tidak pernah kalah. Itu Daud itu sama seperti Tuhan Yesus, yang tidak pernah kalah menghadapi apapun juga, ya, menghadapi dosa, menghadapi godaan setan. Puasa 40 hari 40 malam tidak bisa jatuh. Itulah Raja Daud, ya, yang sama dengan Tuhan Yesus, tunas Daud, Raja segala raja, yang selalu menang dalam setiap perjalanan di muka bumi ini. Mari kehidupan di Firdaus. Kemenangan terakhir menjadikan kita mempelai Tuhan, yang masuk pesta nikahan domba kerajaan 1000 tahun sampai kota Yerusalem untuk selama-lamanya. Mari semakin kita sungguh-sungguh hari ini dalam firman nubuat, firman pengajaran ini, menyucikan, mengubahkan sampai
menjadikan kita sempurna seperti selalu menang seperti singa dari Yehuda yang selalu menang, ya, bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Kita lemah, kita kecil, tidak berdaya, seperti Daud menghadapi Goliat. Mana mungkin Daud bisa menang? Tapi karena penyertaan Tuhan, baik, ya, singa yang kecil ini bisa mengalahkan Goliat yang besar. Itulah lebih daripada pemenang yang Tuhan mau nyatakan, ya, dalam setiap kehidupannya. Sungguh-sungguh dalam penyucian firman pengajaran yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang sujud di bawah kaki Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselang. Jalan-Mu tak terselangi oleh percaya. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Denganmu Tuhan, lagi penyertaan yang sempurna seperti yang dialami oleh Daud, selalu menang, haleluya, menghadapi badai sekalipun, yang mustahil untuk dikalahkan bersama dengan Tuhan, Dia selalu menang, haleluya. Semoga ini juga kita alami dalam hidup kita lagi. Kita merasakan kehadiran Tuhan lewat penyucian yang kita alami sama dengan Tuhan hadir dalam hidup kita. Ayo pagi ini sungguh-sungguh pertajam telinga kita, sungguh-sungguh terima firman penyucian. Haleluya. Kita akan mengalami penyertaan yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Lagi ikut, haleluya. Banyak musuh-musuh yang mustahil dikalahkan dari hari ini. Bersama dengan Tuhan, kita akan
selalu menang. Sekalipun kita kecil seperti Daud, kecil menghadapi Goliat, tapi dia bisa menang. Itulah lebih daripada kita yang kecil, kita yang lemah, kita yang tidak berdaya ini, tapi bisa menang karena Tuhan yang beserta kita. Oh haleluya, haleluya. Sekali lagi sungguh-sungguh haleluya, 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 haleluya. Penyertaan yang sempurna itu sungguh heran, sungguh ajaib. Tidak kita bisa selami dengan pikiran kita, tapi yakin percaya di balik semua kita ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Oh haleluya, 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 sembah dia, haleluya, 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 Hallelujah.
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya Tuhan, jalanmu tak terselangi. Jalanmu tak
selami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya Tuhan, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Amin Tuhan, haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh lama, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan mari bangkit mari Yesus. Apa yang sejahtera sekalipun di tengah badai yang kita alami, banyak badai, banyak kemustahilan kita hadapi hari-hari ini. Haleluya. Lagi kita butuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, penyertaan yang sempurna. Di tengah-tengah padang gurun dunia, sukar sulit mustahil, bersama Tuhan dalam penggembalaan, dalam penyucian kita alami. Tuhan selalu membuka jalan bagi kita, membukakan pintu-pintu yang tertutup. Kita selalu menemukan di tengah padang gurun lagi, kita menemukan padang rumput bersama Tuhan. Haleluya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yakin percaya, di balik semua yang kau alami hari ini, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Seperti Daud, siapa yang bisa menyangka Daud bisa menjadi seorang raja? Itu karena penyertaan Tuhan. Karena Daud adalah iman sungguh-sungguh dalam penyucian, dalam penggembalaan. Lagi, haleluya. Mari kita juga semakin sungguh-sungguh dalam penggembalaan hari ini. Kaum muda, kita semua, ayo pertajam telinga kita dalam penyucian, semakin suci hari ini. Haleluya. Semakin suci, semakin Tuhan menyertai kita. Tuhan menyiapkan suatu rencana yang indah untuk masa depanmu yang penuh harapan bersama Tuhan. Haleluya. Lagi, yuk sungguh-sungguh, mari hidupan yang sungguh-sungguh berjuang. Ayo semakin suci, sungguh-sungguh tergembala, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, penyertaan Tuhan dalam hidupmu, menyertai hidupmu semua. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Ya Masyaallah, ya Masyaallah, haleluya, haleluya, haleluya.
dimanapun umat berada saat ini, umat yang sungguh-sungguh Tuhan, haleluya, dalam penyucian firman pengembalaan, firman nubuat yang disampaikan Tuhan. Semakin kami dengarkan dengan tulus, kami yakini, kami lakukan dalam hidup kami. Semakin kami disucikan, kami merasakan juga Engkau menyertai kami semua Tuhan. Haleluya. Menjadikan kami yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya ini Tuhan, menjadi lebih daripada pemenang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biar sungguh-sungguh nyata kami alami Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, kami semua, haleluya, semuanya mengalami haleluya kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Terus memberikan kami kemenangan setiap jalan yang kami tempuh, menyatakan rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Soalnya inilah kami semua umat-umat-Mu, hamba-hamba datang sujud di bawah kaki-Mu pagi ini Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, haleluya, mengalami penyucian lewat firman pengajaran-Mu, berseru berserah dalam doa penyembahan kami pagi ini. Kami serahkan semua kehidupan umat-Mu dalam tangan-Mu, menghadapi badai gelombang kali ini Tuhan. Oh, banyak masalah, banyak pergumulan Tuhan, tantangan, beban berat, penderitaan, bahkan kemustahilan yang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Mudah-mudahan sungguh-sungguh datang berseru berserah kepada Tuhan. Semakin hari semakin disucikan oleh firman pengajaran-Mu, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu nyata Tuhan, lawatan-Mu nyata bagi kami pagi ini Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan bagi kami semua. Apapun yang kami hadapi, kami alami, baik itu secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, masa depan semua Tuhan. Dimanapun kami berada pagi ini, mujizat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Berikan kemenangan bagi kehidupan kami yang lemah, yang tidak berdaya ini Tuhan, untuk menjadikan kelak kami lebih daripada kemenangan. Ada rencana-Mu yang indah Tuhan siapkan bagi kami semua Tuhan. Haleluya Tuhan. Yang tidak bisa kami selami dengan pikiran kami manusia yang terbatas ini Tuhan, namun Engkau menyediakan Tuhan yang terbaik, rencana yang indah bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami, segenap tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan ya Tuhan. Mungkin dalam pengembalaan kami di tempat ini, kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Dan Tuhan terus menyatakan firman-Mu, membukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu yang percayakan untuk mengembalakan domba-domba-Mu di tempat ini, pakai hamba-Mu Tuhan, dengan hikmat-Mu kan rahasia firman-Mu terus mencurahkan bagi kami. Firman Roh Kudus kasih-Mu Tuhan dalam pengembalaan terus Engkau nyatakan bagi kami, semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui umat-Mu, semakin dipersiapkan, selalu siap, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan, kami rindukan, kami pergumulkan hari-hari ini dalam pelayanan pengembalaan tempat ini, sarana fasilitas pelayanan kami butuhkan, pembangunan rumah ibadah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa, namun kami taat pada firman-Mu, berseru tidak menyangkal nama. Kiranya kunci Daud juga Tuhan berikan bagi kami, apabila Kau sudah membuka tidak ada bisa menutupnya. Seperti Raja Daud yang selalu mengalami kemenangan dalam setiap jalan yang ditempuh, kami juga mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, memberikan kemenangan bagi kami yang kecil, lemah, yang tidak berdaya, bersama dengan Engkau Tuhan, yang boleh merasakan perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar Tuhan, yang boleh alami dalam hidup Engkau, menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kami sampai semua indah, mulia, sempurna untuk kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi senang tubuh jiwa roh kami dalam tangan sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas Tuhan, dimanapun umat-Mu pergi berada Tuhan.
Lindungi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Aktivitas yang dilakukan baik yang bersekolah, Tuhan tolong di keberhasilan studi, cita-cita masa depan anak-anak umat-Mu semua. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik, tidak mengalami ibadah pelayan yang sudah bekerja dan sedang bekerja hari-harinya, pekerjaan melakukan di sawah, di kebun, di kantor, toko, bengkel, dalam berdagang semua. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan semua, bukakan pintu berkat-Mu setiap kehidupan umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh dalam pengembangan. Tuhan tidak pernah kehadiran-Mu nyata untuk menyertai dengan penyertaan yang sempurna dalam hidup umat-umat-Mu semua, sehingga selalu merasakan bahwa Tuhan, oh Tuhan, pembelaan-Mu Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan. Engkau mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang tidak beribadah dengan orang yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Orang benar adalah orang yang selalu diberkati Tuhan, selalu dilindungi, disertai oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan umat-umat-Mu berada ya Tuhan. Masyarakat umat dalam tangan-Mu, baik yang ada di tempat ini, umat yang ada di Palu, umat yang ada di Toraja, Tuhan tolong Tuhan menyertai kehidupan mereka di sana juga dalam setiap Tuhan, oh aktivitas mereka Tuhan, oh apa yang mereka kerjakan, berusaha Tuhan akan menyertai, membukakan jalan semua, terutama tetap menjadi saksi-Mu, menjadi terang Tuhan. Haleluya. Di kehidupan kuat teguh hati, tetap mempertahankan kebenaran, kesucian dimanapun umat-Mu berada. Tuhan selalu melindungi Gembala Agung, mengembalakan kehidupan domba-domba-Mu Tuhan, dimanapun domba-domba berada. Tuhan selalu menaungi dengan aman sayap-Mu, menjaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan jam-jam ibadah untuk semakin sungguh-sungguh Tuhan menjadi kehidupan setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasan itu selama-lamanya. Kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi menyertai kehidupan kami semua. Biarlah berkat-Mu Tuhan, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.